Berarti memanjangnya dari mana ke mana sih? Ada yang tahu nggak? Kalau di bagian mandibula itu berarti adanya di mana sih kanalis itu? Apakah di sifisis, apakah di ramus, apakah di korpus, atau di mana? Rehan Wahyu. Maksud apa tuh? Kira-kira kanalis itu ada di mana sih posisinya? Di mananya mandibula? Di foramen itu. Kenapa? Di foramen mandibula. Maksudnya di foramen mandibula? Maksudnya memanjang dari foramen mandibula. Foramen mandibula ada di mana? Tinggal kamu pilih tuh bagian mandibula, kan ada korpus, ramus, sifisis. Kanalis ada di mana? Di ramus itu. Di ramus sampai dengan korpus. Ya, jadi foramen mandibula Rehan bilang tadi adanya di ramus mandibula. Dia awal mulanya si kanalis adalah foramen mandibula yang ada di ramus. Terus memanjang sampai bermuara di foramen mentalis daerah korpus mandibula. Ya, jadi ketiga anatomi itu wajib tahu di area mandibula. Sampai nanti di koas pada saat kalian mengerjakan interpretasi panoramik itu pasti akan ditanya, pasti harus tahu yang mana sih si kanalis, yang mana sih foramen mentalis. Apalagi kanalis mandibula karena kaitannya dengan impaksi gigi molar ketiga. Oke. Lanjut ke zona 4 temporomandibular joint atau TMJ. Di panoramik yang harus kita evaluasi di TMJ pertama adalah bentuk kepala kondilusnya. Yang mana bentuk kepala kondilus adalah bervariasi mulai dari oval atau rounded, kemudian diamond atau angle, bird beak, cross finger. Ini adalah klasifikasi bentuk varian normal. Ya, ada dari beberapa jurnal. Kemudian ini bentuk normalnya. Jadi kita juga harus tahu bagaimana bentuk kepala kondilus yang sudah mengalami abnormalitas atau gangguan temporomandibular joint. Apakah nanti dia bentuk kepala tadinya harus membulat jadinya rata, atau tulangnya seperti udah nggak rata lagi, nggak halus, ya. Kemudian posisi kepala kondilus terhadap fossa glenoid. Tadi bentuk kepala kondilus doang, sekarang posisinya terhadap fossa glenoid. Apakah dia di tengah-tengah, atau dia lebih ke anterior, atau dia lebih ke posterior. Nah, yang dinilai hanya kesimetrisan antara kiri dan kanan. Maksudnya apakah yang di sebelah kiri di tengah, yang di kanannya juga terhadap fossa, atau yang kirinya lebih ke anterior tapi yang kanannya lebih ke posterior. Nah, itu kan berarti tidak simetris. Yang dinilai itu kita cuma bisa sampai menilai kesimetrisannya doang. Jadi tidak bisa untuk mendiagnosis kelainan atau gangguan temporomandibular joint. Ya, nggak bisa untuk membuka mulut, melihat pada saat dia buka mulut gimana. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa dia nggak bisa lihat hubungannya dengan TMJ? TMJ kan hubungannya dengan oklusi atau pengunyahan gitu. Kenapa di panoramik kok nggak bisa melihat kondisi, menilai dia apakah gangguan TMJ atau enggak? Nggak akurat gitu maksudnya. Ada yang bisa kepikiran nggak sih? Kok di pasien yang di panoramik nggak bisa untuk menilai bagaimana keadaan TMJ tersebut pada saat buka atau tutup mulut, apakah dia kelainan atau enggak. Kaitannya dengan posisi pasien tersebut, posisi gigi pasien tersebut. Ada yang bisa menduga atau nebak-nebak apa hubungannya dengan posisi gigit yang pada saat panoramik? Yang berkaitan juga dengan nantinya akan posisi mandibulanya, yang kita anggap itu bukan yang posisi lagi proper tuh, bukan posisi lagi normal. Karena di panoramik pasiennya itu harus kondisi giginya dalam kondisi tertentu lah. Menurut kalian kenapa? Coba Safa, kayak Sabina. Ya, silahkan Sabina. Karena pas panoramik, karena giginya itu fiksasinya edge to edge. Ya, bagus. Karena giginya dia nggak oklusi sentrik. Mandibulanya tidak posisi gigi yang oklusi sentrik.
Jadi tidak kondisi yang normal lah. Dia diatur kan, dia harus HUS alias mandibulanya harus didorong ke depan. Jadi nggak akurat tuh posisi kondilusnya pada saat posisi pasien panoramik karena dia HUS. Kalau HUS mandibulanya harus ke depan, alias si kondilusnya berarti nggak posisi dalam kondisi tertutup normal. Lanjut ke kesan radiografis atau ini adalah kesimpulan dari apa yang sudah kita evaluasi di keempat zona tersebut. Jadi